Jalan-jalan ke kebun jambu air, menyusuri 33 jenis jambu air terbaik di alam yang indah. Selamat datang di kebun jambu air saya yang sederhana. Di sini, kita akan menjelajahi lebih dari 33 jenis jambu air terbaik yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari penjual tanaman, para penghobi, hingga kolektor jambu air. Mungkin terlihat biasa saja, tetapi setiap langkah yang kita ambil di sini menyimpan cerita dan perjalanan panjang. Kebun ini memang jauh dari rumah. Jaraknya cukup jauh dan perawatannya tidak maksimal. Saya hanya bisa datang dan memeriksa kebun ini setiap 3 atau 4 minggu sekali. Tapi walau jarang, kebun ini selalu membawa kedamaian dan keindahan setiap kali saya mengunjunginya. Sebagai seorang yang pemula dalam berkebun, saya merasa kebun ini adalah tempat yang istimewa, dengan pemandangan yang luar biasa, seperti hamparan hijau yang memanjakan mata dan udara yang sejuk. Kebun jambu air ini adalah tempat pelarian yang sempurna dari kesibukan sehari-hari. Sebagai seorang penghobi tanaman, saya merasa kebun ini adalah tempat yang istimewa, dengan pemandangan yang luar biasa, seperti hamparan hijau yang memanjakan mata dan udara yang sejuk. Kebun jambu air ini adalah tempat pelarian yang sempurna dari kesibukan sehari-hari. Jambu air, siapa yang tidak suka buah yang satu ini? Selain rasanya yang manis dan segar, jambu air juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kebun ini memiliki berbagai macam jenis jambu air, dari yang biasa hingga yang langka, yang saya peroleh dengan cara membeli bibit dari berbagai penjual tanaman, para penghobi, bahkan kolektor jambu air.
Ada 33 jenis jambu air di kebun ini, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Ada yang berwarna merah, ada yang hijau, bahkan ada yang berwarna putih, ada juga yang bentuknya sedikit berbeda. Masing-masing jenis ini memberi rasa yang unik. Dan tentunya memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siapapun yang mencobanya. Karena kebun ini jaraknya yang cukup jauh, perawatannya sedikit terabaikan. Saya hanya bisa datang ke sini untuk memeriksa kondisi tanaman dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, meskipun perawatannya tidak maksimal, kebun ini tetap memberikan hasil yang memuaskan. Semua jenis jambu air yang ada di sini adalah jenis yang banyak disukai. Yang merah rasanya manis dan sedikit asam. Jambu ini sangat segar saat dimakan langsung atau diolah menjadi jus. Selain itu, ada juga jenis jambu air hijau yang lebih renyah dan lebih lembut di lidah. Namun, di balik keindahan kebun ini, ada cerita tentang bagaimana saya mengumpulkan semua bibit jambu ini, mulai dari membeli sedikit demi sedikit dari berbagai penjual tanaman, bertemu dengan para penghobi yang berbagi informasi, hingga mencari kolektor tanaman jambu air yang bisa memberikan saya bibit-bibit langka yang tidak bisa ditemukan di pasar. Mencari bibit yang tepat bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan tersendiri untuk mendapatkan jenis jambu air yang benar-benar unggul, tapi setiap langkah, setiap perjalanan untuk mencari bibit-bibit ini membuat kebun ini menjadi lebih berharga dan penuh dengan cerita. Di sini, di kebun jambu air ini, saya merasakan kedamaian. Di balik kerja keras dan tantangan, ada kepuasan yang luar biasa melihat tanaman yang tumbuh subur dan buah-buah yang siap dipanen.
Walau perawatan kebun ini tidak selalu sempurna, keindahan alam di sekelilingnya selalu memberikan saya semangat. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seperti berada di tempat yang jauh dari dunia luar, tempat yang memberikan ketenangan. Keindahan dan kedamaian kebun ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang saya jalani bersama tanaman-tanaman ini, dari bibit yang saya beli satu persatu hingga sekarang memiliki 33 jenis jambu air terbaik. Saya merasa kebun ini adalah bagian dari hidup saya. Dari 33 jenis jambu air ini, beberapa di antaranya sudah berbuah, selebihnya masih dalam tahap pertumbuhan, dan ada juga sebagian yang mati dan sedang tahap pergantian bibit. Hal tersulit bagi saya bukanlah pada perawatan, karena perawatan tanaman yang kurang masih bisa diperbaiki. Tapi yang menyisakan hati adalah ketika saya kehilangan catatan jenis jambu yang ada. Ini sangat penting supaya tidak ada yang double tanam, dan jika ada yang mati, kita bisa cepat mengganti dengan yang jenis yang sama. Nama-nama jenis jambu yang tercantum pada video yang menggunakan tanda tanya adalah bukti bagaimana susahnya jika catatan ID jambu hilang, mesti bertanya kepada para pakar perjambuan untuk meminta tolong mengidentifikasi ID jambu tersebut. Dan ini agak susah karena mesti untuk hasil yang valid, mesti menunggu berbuah dulu. Di akhir video ini, akan saya tunjukkan daftar koleksi jambu yang berhasil saya kumpulkan beserta sedikit keterangan untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan nama jenis jambu yang sudah ada. Meski begitu tetap saja ada yang terlewatkan, ada sekitar 6 bibit jambu yang belum bisa teridentifikasi. Namun dipastikan keenamnya adalah jenis jambu unggulan.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di kebun jambu air ini. Semoga keindahan kebun ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian yang juga mencintai tanaman dan alam. Jangan lupa untuk like ya, komen, dan subscribe untuk video lebih lanjut tentang kebun saya dan tanaman-tanaman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.